ya untuk belajar pendidikan konsumen. Di part 2 ini, kita akan membahas mengenai gaya hidup dan kualitas hidup yang berkelanjutan. Apakah kalian tahu maksud gaya hidup berkelanjutan itu? Untuk mengetahuinya, tonton video ini sampai selesai ya. Gaya hidup berkelanjutan merupakan filosofi praktis yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan pribadi dan masyarakat dengan membuat perubahan positif yang melawan perubahan iklim dan masalah lingkungan negatif lainnya. Atau bisa dikatakan bahwa gaya hidup berkelanjutan adalah metode untuk melakukan aktivitas dengan tetap melindungi bumi. Hidup berkelanjutan ini mendorong seseorang untuk meminimalkan penggunaan sumber daya bumi dan mengurangi kerusakan interaksi manusia dan lingkungan. Gaya hidup berkelanjutan tentu tidak luput dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan sekarang tanpa mengesampingkan ketersediaan kebutuhan pada generasi yang akan datang. Terdapat 3 aspek yang saling berhubungan untuk menciptakan pembangunan. Yang pertama, ekonomi, kedua, ekologi, dan ketiga, sosial. Ketiga aspek pembangunan berkelanjutan ini terhubung oleh sublingkaran mereka dan berkumpul di tengah-tengah. Semuanya adalah keberlanjutan sejati. Kita tidak dapat memiliki satu tanpa yang lainnya. Menurut UNCED, dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, terdapat 5 prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain keadilan antar generasi mengandung arti bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Keadilan dalam satu generasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, di mana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi. Prinsip pencegahan dini mengandung pengertian bahwa apabila terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Pelindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati. Internalisasi biaya lingkungan, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, karena kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Apakah gaya hidup konsumsi dan keberlanjutan merupakan suatu permasalahan yang kompleks? Karena pemahaman yang dimiliki pada tahap usia anak-anak dan remaja, mereka masih berorientasi pada tren. Kesadaran mereka tentang apa yang modis dan tekanan pergaulan sosial yang diberikan oleh kelompok sebayanya, anak-anak dan remaja seringkali menentukan apa yang ingin dibelinya, sehingga secara tidak langsung anak-anak dan remaja membentuk suatu tren sendiri di masa depan dan sekaligus menjadi faktor ekonomi yang signifikan. Pada awalnya, kita harus membuat diri kita mudah untuk mencapai tujuan, karena perubahan radikal seringkali tidak bertahan dan menghasilkan ketidaknyamanan. Wajar jika orang menghentikan upaya mereka ketika apa yang mereka lakukan tidak menyenangkan sama sekali. Selesai sudah pembahasan part 2 ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi Edisius semua. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.